Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera selalu ya untuk semuanya. Kembali lagi di channel Investor 87, channel yang membahas tentang dunia seputar saham. Oke, sebelumnya ya, tidak bosan-bosannya saya ucapkan banyak terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah mendukung terus channel ini. Kemudian untuk yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang di channel ini ya. Semoga pertemuan ini menjadi langkah awal kita bersama untuk lebih sukses. Amin. Oke, tidak perlu panjang lebar, mari kita ke pembahasan pertama. Kita akan awali dengan melihat bagaimana kondisi atau gambaran market indeks global pada hari ini ya. Teman-teman bisa melihat pada area bagian atas ini. Ini adalah kondisi atau gambaran market indeks global pada hari ini ya. Setelah kemarin market indeks global sempat terbakar habis ya, dengan tidak meninggalkan sisa sedikit pun market yang hijau. Hari ini ada dua market indeks global ya yang berwarna hijau. Artinya kedua market indeks tersebut telah berhasil lolos dari kobaran api pasar indeks global. Oke, kemudian kalau kita cermati bersama ya pada pasar indeks Asia, walaupun masuk zona merah ya, akan tetapi persentasenya tidak lebih dari 1% ya. Oke, kita akan langsung fokus ke bawahnya ya. Ini adalah gambaran atau perjalanan IDX ya pada hari ini. Jika teman-teman mengikuti pergerakan market hari ini ya, IDX pada awal pembukaan langsung tersungkur di zona merah. Kemudian IDX sekuat tenaga melakukan perlawanan ya sampai pada penutupan market index dan akhirnya berhasil ditutup dengan hasil yang menggembirakan ya, yaitu close di zona hijau. Hari ini saya angkat topi ya untuk IHSG. Oke, hari ini IHSG close di harga Rp4.880 ya, atau naik tipis ya 25 poin, atau secara persentasenya naik 0,5%. Kemudian pada hari ini investor asing masih melakukan jual bersih ya pada market IHSG sebesar minus 1,2 triliun. Wow, besar sekali ya. Oke, selanjutnya kita akan melihat bagaimana chart candle IHSG pada hari ini. Oke, yang menarik pada hari ini, IHSG sempat menyentuh pada area support kuatnya ya di harga 4.716 dan garis MA20-nya ya. Namun kemudian berhasil mantul jauh ke atas ya, sehingga membuat pola candle yang menarik, yaitu sebuah candle hammer. Sinyal positif ya. Kemudian jika dilihat dari volumenya pada hari ini ya, makin membesar ya dari volume sebelumnya. Kemudian jika melihat dari stokastiknya berada di zona netral dan hampir membentuk pola golden cross ya. Oke, kesimpulannya berdasarkan analisa teknikal tadi ya, IHSG masih akan berpeluang besar ya untuk melanjutkan kenaikannya dan menguji area resisten pada garis warna biru ini ya, yaitu di sekitar harga 4.975. Walaupun begitu tetap waspada ya, karena asing hari ini telah jualan dengan total yang cukup besar. Oke, selanjutnya saham pertama yang menjadi saham rekomendasi tim Investor 87 untuk pekan depan adalah saham yang pertama adalah saham BBTN. Oke, BBTN hari ini berhasil menguji di sekitar garis supportnya ya, yaitu garis yang berwarna merah ini, dan berhasil mantul serta berhasil close di harga Rp1.125 per lembar sahamnya, atau kurang lebih naik 9,76% ya. Sangat wow ya, besar sekali naiknya. Kemudian yang menarik jika dilihat dari tren minornya ya, sudah uptrend, ditandai dengan terciptanya high high dan high low secara konsisten. Kemudian yang menarik pada hari ini, candlenya membentuk pola bullish engulfing ya, suatu sinyal yang sangat positif. Kemudian dari volumenya lebih besar dari volume rata-rata hariannya dan rata-rata volume pada saat penurunan 3 hari terakhir. Wow, mantap ya. Kemudian dari stokastiknya berada pada zona netral dan membentuk sebuah pola golden cross. Kesimpulannya berdasarkan analisa dengan menggunakan beberapa indikator tadi ya,
Saham ini masih berpeluang besar untuk melanjutkan kenaikannya dengan target harga 1275 sampai 1400. Kemudian untuk teman-teman yang sudah berhasil entry, selama BBTN ini tidak close di bawah garis warna merah ini ya, dan tidak close di bawah garis MA20 pada garis warna hitam ini, saham ini masih layak di hold ya. Oke, kemudian saham kedua yang menjadi rekomendasi tim investor 87 untuk pekan depan adalah saham Breeze. Oke, saham Breeze ini masih pada jalur uptrend ya, pada tren minornya. Kemudian yang menarik, Breeze hari ini ditutup naik di harga Rp312 per lembar sahamnya, atau secara persentasenya naik 6,12% ya. Kemudian yang menarik juga, hari ini sempat menguji sekitar area garis support kuatnya yang berwarna merah ini ya, dan mantul hingga membentuk sebuah candle long lower shadow dan membentuk pola bullish engulfing ya, sinyal yang sangat baik ya. Kemudian dari volumenya lebih besar dari 3 hari ke belakang ya saat penurunan. Kemudian dari stokastiknya berada di zona netral dan membentuk sebuah pola golden cross ya, sangat menarik ya, sinyal buy. Kemudian dari pergerakan asing, Breeze hari ini sedang diakumulasi oleh asing. Teman-teman bisa melihat di sini, hari ini asing telah melakukan beli bersih terhadap saham Breeze ini sebesar kurang lebih 105 juta. Cukup lumayan ya, daripada nggak ada. Kesimpulannya, berdasarkan analisa teknikal dengan menggunakan beberapa indikator tadi ya, saham ini masih berpeluang besar untuk melanjutkan kenaikannya dengan target harga terdekat di Rp336 sampai Rp350 per lembar sahamnya. Oke, kemudian untuk teman-teman yang sudah berhasil entry atau beli pada saham ini, selama Breeze ini tidak close di bawah garis MA20-nya pada garis warna hitam ini, saham ini masih layak di hold ya. Oke, kemudian saham nomor 3 yang menjadi saham rekomendasi tim investor 87 untuk pekan depan adalah JPFA. JPFA atau Java ya, sebenarnya sudah kita analisa pada video sebelum ini ya. Teman-teman bisa cek pada video di channel ini. Kemudian JPFA ini atau Java ini masih uptrend ya pada tren minornya setelah mengakhiri fase konsolidasinya pada awal Juni. Kemudian hari ini Java berhasil close di harga Rp1.225 ya, atau naik kurang lebih 5,6%. Kemudian yang menarik, hari ini Java membentuk pola candle bullish engulfing ya, dan morning star. Wow, keren banget ya. Kemudian dari volumenya memang lebih kecil dibandingkan hari sebelumnya ya, tapi sebelumnya berakhir hijau, jadi menurut saya nggak apa-apa ya. Kemudian yang menarik juga, dari stokastiknya masih berada di zona netral, dan yang menariknya membentuk pola golden cross, sinyal buy ya. Teman-teman bisa melihat di sini garis biru menjulang garis merah ke atas. Kemudian dari pergerakan asing masih melakukan akumulasi ya pada saham ini. Teman-teman bisa lihat di sini ya, asing telah melakukan beli bersih sebesar kurang lebih 289 juta. Lumayan ya. Oke, kesimpulannya berdasarkan analisa dengan menggunakan beberapa indikator tadi, Java ini masih berpeluang besar untuk melanjutkan kenaikannya dengan target harga terdekat di harga 1345 sampai 1395 ya. Kemudian untuk teman-teman yang sudah berhasil entry atau masuk ya, Java ini selama tidak close di bawah garis support kuatnya pada warna garis merah ini dan garis MA20 warna hitam ini ya, saham ini masih bisa di hold ya. Oke, kemudian saham yang nomor 4, saham yang menjadi rekomendasi tim investor 87 untuk pekan depan adalah saham PTBA. Oke, saham PTBA ini masih sedang dalam fase uptrend ya pada minor trendnya, ditandai dengan masih konsisten membuat higher high dan higher low ya. Kemudian hari ini PTBA berhasil close di harga Rp2.390 ya per lembar sahamnya, atau kurang lebih naik 110 poin ya, atau secara persentasenya naik 4,82%. Wow ya.
Padahal pada saat pembukaan sempat anjlok minus 4% lebih ya, dan menyentuh garis support kuatnya pada garis warna merah ini ya, sehingga menjadikan candlenya membentuk sebuah green candle ya, dengan body yang cukup tinggi dan besar, dan membentuk pola candle bullish engulfing. Wow ya, yang sangat positif. Kemudian masih close di atas MA20 nya, bahkan masih jauh jaraknya ya. Kemudian yang menarik dari volumenya lebih besar daripada volume rata-rata hariannya. Kemudian dari stokastiknya memang berada di antara zona netral dan zona jenuh belinya. Tapi yang menarik polanya membentuk pola golden cross ya. Kemudian jika kita melihat pergerakan asing hari ini, asing masih mendistribusikan saham ini ya. Teman-teman bisa lihat di sini total asing telah melakukan jual bersih sebesar kurang lebih 1,3 miliar. Oke, kesimpulannya berdasarkan analisa teknikal ya, dengan menggunakan beberapa indikator tadi ya, WTBA ini berpeluang besar untuk melanjutkan kenaikannya ya, dengan target harga terdekatnya di harga 2.480 sampai 2.540 rupiah per lembar sahamnya. Kemudian jika teman-teman yang sudah berhasil entry atau masuk, selama saham ini belum kumdet ya, kumdet dividennya, dan selama tidak close di bawah garis support warna merah ini ya, dan garis MA20 nya pada garis warna hitam ini, WTBA ini masih layak di hold ya. Oke, selanjutnya saham yang nomor 5, saham yang menjadi rekomendasi tim investor 87 untuk pekan depan ya, adalah saham Piwon. Piwon ini masih berada di jalur uptrend ya, pada tren minornya. Kemudian pada hari ini berhasil close di harga Rp454 ya, atau naik kurang lebih 4,6%. Wow ya. Padahal jika teman-teman memperhatikan pergerakan saham Piwon ini pada hari ini ya, Piwon ini sempat turun dalam ya, sampai menyentuh 3% lebih. Kemudian seperti disebutkan di atas ya, Piwon ini masih pada jalur uptrend ya, pada minor trendnya, ditandai dengan konsisten membuat higher high dan higher low. Kemudian yang menarik pada beberapa hari terakhir ini ya, Piwon ini sempat beberapa kali menyentuh pada area garis support kuatnya ya, pada garis warna merah ini, namun berhasil mantul dan close di atasnya. Kemudian dilihat dari candle penutupan hari ini ya, membentuk sebuah green candle yang lumayan besar ya, dan yang menarik membentuk pola candle bullish ya, yaitu morning star. Kemudian dari volumenya berada tepat di rata-rata volume hariannya. Kemudian dari stokastiknya berada di zona netral ya. Menariknya membentuk pola golden cross ya. Kemudian hari ini Piwon mulai didistribusikan oleh asing ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Hari ini total asing jual bersih pada saham Piwon ini sebesar kurang lebih minus 11,6 miliar. Namun jika kita tarik ke belakang, asing masih mencatatkan beli bersih sebesar kurang lebih 98,7 miliar. Oke, kesimpulannya Piwon ini berdasarkan analisa teknikal tadi ya, masih berpeluang besar untuk melanjutkan kenaikannya dengan target harga Rp496 per lembar sahamnya. Kemudian jika teman-teman yang sudah berhasil entry atau masuk pada saham ini, selama Piwon ini tidak close di bawah garis support kuat warna merah ini dan MA20 pada garis warna hitam ini, Piwon ini masih layak untuk di hold ya. Oke, kemudian saham yang terakhir ya, yang menjadi rekomendasi tim investor 87 adalah saham SMRA. Oke, SMRA ini masih di jalur uptrend pada tren minornya ya, ditandai dengan belum adanya lower low dan sudah keluar dari fase konsolidasinya ya. Kemudian hari ini saham SMRA ini berhasil close di harga Rp625 per lembar sahamnya, atau naik kurang lebih 4% lebih ya. Kemudian yang menarik pada saham ini, hari ini sempat menyentuh garis support kuatnya pada garis warna merah ini ya. Kemudian mantul sampai ke zona hijau, sehingga membuat bentuk candle long lower shadow ya, dan membentuk pola candle bullish engulfing, suatu sinyal yang positif ya. Kemudian masih berhasil close di atas garis MA20 nya, bahkan masih jauh jaraknya ya. Kemudian dari volumenya juga kita perhatikan lebih besar dari rata-rata hariannya dan rata-rata 3 hari penurunan terakhirnya.
Teman-teman bisa lihat di sini ya, ketika 3 hari di zona merah, volume pun makin menurun. Sinyal baik ya. Kemudian dari stokastiknya berada di zona netral dan membentuk pola golden cross. Cukup menarik ya. Kemudian jika kita lihat dari pergerakan asing, teman-teman bisa melihat di sini asing telah berhasil jual bersih saham SMRA ini sebesar kurang lebih 534 juta. Namun jika kita tarik ke belakang selama sepekan terakhir, asing masih mencatatkan beli bersih 30,6 miliar. Menarik ya. Oke, kesimpulannya berdasarkan analisa teknikal dengan menggunakan beberapa indikator tadi ya, saham ini masih berpeluang besar untuk melanjutkan kenaikannya ya, dengan target harga terdekat di 650 sampai 730. Kemudian jika teman-teman yang sudah berhasil entry di harga bawah, selama saham ini tidak close di bawah garis support warna merah ini ya, dan garis MA20 warna hitam ini, teman-teman bisa hold saham ini ya. Oke, demikianlah analisis teknikal saham pada hari ini. Masih tetap disclaimer on ya, semua resiko ditanggung masing-masing. Mungkin akan ada banyak perbedaan karena yang saya sampaikan ini sifatnya teknikal. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman ya. Jika suka pada video ini, teman-teman bisa like, komen, dan subscribe ya, dan nyalakan loncengnya. Dan jangan lupa share ke teman-teman lainnya, agar teman-teman yang lainnya juga bisa belajar tentang seputar dunia saham bersama tim Investor 87. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.